A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan berbagi tentang akibat yang ditimbulkan jika kita selalu membaca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad setiap hari. Jadi surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Dan surah ini terdiri dari 4 ayat yang mengandung makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti surah-surah lain dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas juga menguatkan keyakinan umat Islam dalam keesaan Tuhan, mengajarkan tentang sifat-sifatnya yang Maha Esa, dan menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki anak serta tidak ada yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang begitu besar sehingga Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dua ulama besar dalam Islam yang terkenal dengan koleksi hadis mereka, memasukkan surah ini ke dalam bab khusus dalam kitab-kitab mereka. Jadi membaca surah Al-Ikhlas setiap hari memiliki banyak manfaat dan keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini ada beberapa akibat positif yang bisa kita rasakan jika kita membiasakan membaca surah ini setiap hari. Jadi untuk sahabat muslim dimanapun Anda berada, simak baik-baik penjelasannya. Untuk khasiat atau manfaat yang pertama yaitu kita mendapatkan pahala sebanyak sepertiga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana cara membaca sepertiga Al-Quran? Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Qul Huwallahu Ahad, sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, manfaat yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Dan barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 20 kali, Allah akan membangunkan untuknya 2 istana di surga. Dan barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali, Allah akan membangunkan untuknya 100 istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, mendapatkan kesembuhan dari penyakit untuk manfaat yang kelima. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sakit atau mengalami gangguan jin, hendaklah ia membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menyembuhkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, untuk manfaat berikutnya yaitu kita mendapatkan keberkahan dalam rezeki serta mendapat kelapangan hidup, ya, terbebas dari penyakit serta rezeki yang berlimpah. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebelum tidur, maka Allah akan memberkahinya rezeki dan memperluas rezekinya. Hadis riwayat Ibnu Hakim. Nah, manfaat berikutnya sahabat semua yang dirahmati Allah yaitu kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan makhluknya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali dalam sehari, maka Allah akan mencintainya dan mencintai orang-orang yang mencintainya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, sahabat beriman, itulah sedikit beberapa manfaat dari membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Tolong agar surah Al-Ikhlas diamalkan ya. Kalau bisa tiap malam, kalau tidak bisa 1 kali, bolehlah 2 kali sahabatku. Nah, dari beberapa akibat yang ditimbulkan dari membaca surah Al-Ikhlas, kita bisa melihat betapa besar keutamaan dan manfaat dari membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas setiap hari. Surah ini pun adalah surah yang sangat mulia dan agung karena mengandung sifat-sifat Allah yang tidak ada bandingannya.
Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan surah ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan agar kita mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian video dari channel Amalan dan Zikir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.